ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ususan walidi Jumhair bin Bashirat Haji Ibu Jena binti Umar Bapak Syafi'i bin Yan Usan Keji Abdul Malik bin Keji Abdul Ghaffar Usan Buya Sanja Usan Syaraka Ususon Keji Ahmad Syarifuddin bin Keji Abdul Ghani Ususon Keji Mursyahid Ususon Ahyadi Mausan Ususon Naim Ususon Al-Imam Abi Zakaria Yahya Asyaraf An-Nawawi Qala An-Nawawi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan, dan juga tidak lupa pemirsa NH Channel di mana saja berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita sama-sama bisa kembali hadir dalam rangka pengajian malam Selasa di Mushola Nurul Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang banyak, pahala yang besar dengan sebab kita ta'lim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai ada satu pantun. Badan lelah pulang kerja, sampai rumah enak dipijit. Cari pahala bisa di mana aja, bukan cuma di dalam masjid. Alhamdulillah. Ya. Wabisanadil muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya As-Saraf An-Nawawi qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Junaidin bidhammin nuni wa fathil jimi Junaidin Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma annam ra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha faqala lahu Umaru tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil madinati law si'athum wa hal wajadta afdala min anja'at binafsiha lillahi azza wa jalla rawahu Muslim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Nujaid Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita dari Bani Juhaina mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan had atau hukuman, maka laksanakanlah had itu atas diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wanita itu lalu bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawanya." Wali tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu diikatkan pada pakaian dengan erat. Kemudian memerintahkan untuk merajamnya. Setelah itu beliau mensalatkan jenazahnya. Maka Umar berkata pada beliau, "Apakah engkau mensalatkan jenazahnya, wahai Rasulullah? Sedangkan ia telah berzina." Beliau bersabda, "Sungguh ia telah benar-benar bertaubat. Seandainya taubatnya ia dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti mencukupi mereka. Adakah pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari orang yang suka mengorbankan jiwanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah?" Muttafaqun alaih, hadis Rasulullah Al-Bukhari dan Muslim. Ya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam hari ini pembahasan kita masih
membahas tentang masalah taubat. Ini adalah hadis yang ke-10 tentang seorang perempuan yang bernama Juhainah, seorang perempuan dari Bani Juhainah. Namanya itu kalau dalam keterangan Khawlah binti Khuwailid. Khawlah binti Khuwailid. Jadi seorang perempuan ini dari Bani Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Dia datang kepada Nabi, dia mengatakan bahwasanya dia melakukan zina. Apa itu zina? Zina itu adalah perbuatan dosa besar. Dia melakukan perbuatan dosa besar ini wanita. Dia melakukan hubungan di luar nikah. Nah, namanya zina. Jadi di zaman Nabi sudah ada orang yang melakukan perbuatan zina. Zina itu nauzubillah min zalik. Itu kita ngedengarnya aja nauzubillah. Itu dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Berdurhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Sumpah palsu, ya kan? Zina itu termasuk membunuh, itu dosa-dosa besar. Nah, perempuan ini nih dari Bani Juhainah datang kepada Nabi. Dia ngadu sama Nabi bahwasanya dia telah melakukan zina. Dia melakukan hubungan suami istri tapi di luar nikah. Nah, ini banyak Pak sekarang ini, ya kan? Banyak. Nauzubillah min dzalik. Di mana-mana. Kenapa bisa terjadi zina? Ya mungkin karena pergaulan, lingkungan yang bebas, sudah tidak ada lagi yang memberikan nasihat. Orang tuanya kemana, bapaknya kemana, emaknya kemana, anaknya kemana, gitu ya. Lingkungan yang bebas. Kalau kita lihat di JB malam-malam tuh ya Bu ya, itu warung remang-remang yang ada di pinggir kali tuh. Itu kan anak-anak ABG masih pada kecil, pada ngerokok, pada berdua-berdua. Itu tuh yang bisa membuat terjadinya peluang zina gitu. Kadang-kadang punya anak, orang tua anaknya nggak diperhatiin, jam 12 belum pulang, diem aja, cuek aja, giliran ayamnya aja belum masuk kandang. Maghrib nih ayamnya belum masuk kandang nih, dicariin kemana-mana, jangan-jangan sama Bang Mawi nih diambil nih, begitu, ya kan? Cariin, giliran anak perawannya malam-malam jam 1, jam 2 belum pulang, tenang-tenang aja. Nah ini, tuh. Yang kedua faktor zina akibat imannya yang kurang, tuh. Insya Allah kalau imannya kuat nggak akan terjadi perzinahan. Tuh. Makanya dari kecil anak-anak harus dididik pendidikan agama, ya Bu ya. Nih yang segini nanti disuruh pada ngaji. Sebab kalau udah gede disuruh ngaji itu lebih banyak gagalnya dari berhasilnya. Kata pakar pendidikan, anak apabila SMP baru mulai disuruh ngaji itu lebih besar gagalnya daripada berhasilnya ya Pak Guru ya. Makanya dari kecil, dari 6 tahun. Muru auladakum bisolah, ajari anak-anakmu sholat usia 7 tahun. Artinya apa? Suruh ngaji, biar nanti bisa sholat. Tuh. Nanti kalau dia udah ngaji, udah punya iman, maka dimanapun dia berada, dia nggak bakalan kena ada iman. Tuh. Ibarat ikan di laut. Ikan walaupun di laut airnya asin, ikan asin nggak Bu? Nggak asin. Kenapa tuh ikan nggak asin? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikan mati, taruh di asin, air asin, kira-kira asin nggak? Asin. Tapi kalau ikan itu hidup, dia nggak bakalan asin. Kenapa? Karena dia hidup. Begitu juga orang kalau imannya hidup, akidahnya hidup, maka insya Allah dia hidupnya selamat. Sekalipun lingkungan sekitar dia itu penuh dengan narkoba, zina, sebagainya, hubungan seks, free seks dan sebagainya, insya Allah dia akan selamat. Tuh.
Jadi jadilah seperti ikan di lautan. Walaupun air laut asin, tapi ikan tidak jadi ikut asin. Itu Pak Ustadz ada ikan asin, itu mah ikan pakai garam. Ya kan dijemur namanya ikan asin. Hati-hati jangan sering makan ikan asin ya Bu. Ntar darah kita bisa pendek. Tinggi ya. Tuh zina. Nah ini ada seorang perempuan yang dia mengaku kepada Nabi zina. Ini bagus sebenarnya. Jadi dia berbuat dosa, berbuat zina, tapi dia menyadari kesalahannya. Jadi dia pengen dia dihukum untuk menghapus dosa-dosanya. Ini memang selaku mukmin, selaku orang Islam, memang harusnya kita lebih banyak beristighfar. Kita harus ingat dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan waktu masih bujangan, muda. Nah, kita ingat-ingat sekarang udah tua. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita banyak istighfar, taubat, nyesel. Ini bagus nih perempuan ini. Jadi dia nyesel. Memang faktor pertama orang taubat itu nyesel dulu. Di hati, kalau dia nggak nyesel, nggak bakalan bisa. Nyesel dulu. Dulu pernah melakukan perbuatan dosa, maksiat, ya Allah, bagaimana nanti saya dikubur, disiksanya, bagaimana saya nanti masuk neraka, disiksa dosa-dosa saya yang banyak. Tuh nyesel, ya Allah saya nggak ngulangin lagi, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Itu nyesel. Setelah itu dia tinggalin itu perbuatan dosa. Dia nggak mau kembali lagi dari perbuatan dosa. Dia jadikan itu pelajaran buat di masa yang akan datang. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Kalau kita datang berjalan kepada Allah, Allah datang kepada kita berlari. Artinya apa? Allah sangat senang sama hambanya yang bertaubat. Masya Allah. Tuh. Makanya wajib hukumnya kita bertaubat segala dosa-dosa kita. Nah orang ini kemudian faqalat ya Rasulullah asabtu haddan. Saya ini udah berbuat zina. Tolong ya dilakukan hukuman buat saya haddan. Jadi fa'akimhu alayya. Maka laksanakanlah hukum kepadaku. Jadi dia minta dihukum. Jadi kalau orang zina itu, kalau dalam hukum Islam kayak di Arab, itu kalau dia zina itu ada dua. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh kalau nggak salah pasangan suami istri. Pasangan suami istri udah sama-sama punya istri, punya suami, berzina. Itu namanya muhson gitu ya. Kalau ghairu muhson itu bujangan sama perawan. Dia melakukan zina. Nah, hukumnya bagaimana tuh hadnya? Dia kalau yang muhson udah pada punya keluarga itu dirajam, hukumnya dirajam. Jadi badannya itu dipendem, palanya doang yang dikeluarin, kemudian ditimpukin pakai batu. Sampai kapan? Sampai meninggal. Itu hukuman zina buat pasang suami istri yang udah pernah punya istri, punya suami, dia berzina. Tuh dirajam. Ini orang ini nih pengen dirajam. Saya pengen karena ingin menghapus dosa-dosanya nanti. Nah, kalau dia ikhlas akan dihapus dosanya oleh Allah. Kalau ghairu muhson bujangan, karena hubungan pergaulan, pacaran udah lama, mau kawin, duitnya bokeh gitu ya. Sementara tiap malam jalan mulu kayak orang hari raya Idul Fitri, berdua mulu kemana-mana. Udah kayak ikan cupang. Ini dia kayak ikan cupang. Nggak boleh ngeliat cewek, ngedokin aja. Ya kan kemana-mana ke gang ketemu dia berdua lagi. Lu sebenarnya pacaran apa lebaran Idul Fitri keliling mulu. Nah, itu tuh udah parah tuh hubungan. Udah lama hubungan, akhirnya karena imannya sama-sama nggak ada terjadi zina. Maka dia hukumannya harus dijilid, dicambuk. Yang perempuan 100, laki-laki 100. Dijilid, pisahin setahun. Yang satu tinggal di Bandung, yang satu tinggal di Pandeglang umpamanya, pisahin, nggak boleh ketemu setahun. Tuh dijilid, dipukul pakai cambuk. Nah kayak di Aceh tuh Bu, di Aceh tuh orang berzina tuh dicambuk. Tuh, yang parah tuh dirajam. Tuh, ya sampai mati tuh hukumannya.
hukuman Islam tuh seperti itu. Ya. Nah, orang ini minta dihukum. Lalu Nabi memanggil para walinya, orang tuanya yang menjadi walinya. Kata Nabi, berbuat baiklah, ahsin ilaiha, berbuat baik sama ini perempuan. Fa iza wadu'at, apabila dia udah ngelahirin, ini udah hamil nih. Jadi dia habis zina hamil. Baratnya makan cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak gitu ya. Makan cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak. Ya bapaknya nggak tahu kemana. Nah ini orang seperti ini, perempuan seperti ini kata Nabi, kalau dia dalam keadaan hamil nggak boleh dirajam, nggak boleh. Ntar kalau udah ngelahirin, lahirin dulu anaknya, kemudian disapih anaknya, udah nyapi, udah disusuin, barulah sama Nabi dilaksanakan hukum rajam. Barulah kemudian sama Nabi dilakukan hukum rajam. Gitu ya. Jadi ini memang perempuan ini punya keinginan yang keras untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Walaupun mengakibatkan kematian bagi dirinya, dia ntar mati dirajam, tapi dia nggak masalah karena ingin menghapus dosanya, dosa jinahnya itu. Jadi dia ingin nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Makanya kita bulan puasa kemarin kita mohon ampun tuh agar dihapus dosa-dosa kita. Tuh. Makanya orang kalau habis puasa, maka itu seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, nggak ada dosa-dosanya, Bu. Insya Allah dia ampuni dosanya, termasuk dosa zina Allah ampunin, mencuri juga begitu Allah ampunin, selagi orang itu mau minta ampun sama Allah. Tuh. Dia nggak ngulangin lagi, dia banyak istighfar, dia cabut untuk dari perbuatan itu. Nah, maka insya Allah diampuni oleh Allah. Rahmat Allah begitu luas, gitu. Sebesar dosa, segunung dosa, selangit mentok itu dosa. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Makanya Guru Makmun Rawabuaya yang kemarin haul itu ngajarin kepada muridnya Ustadz Pule ke saya. Jadi katanya Guru Makmun kalau habis maghrib istighfarnya 100. Habis subuh 100, habis maghrib 100, Bu. Istighfar dulu. Jangan ngelipet mau kena. Iya, sembayang istighfar. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali habis sholat subuh. Posisi kaki kita jangan dirubah. Jangan langsung berubah kaki, duduk tahiyatul akhir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada imam habis sholat subuh, saya lihat kakinya udah dirubah posisinya, berarti dia nggak paham. Jangan dirubah. Baca 10 kali baru Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai selesai, baru kaki kita robah posisinya. Maka kata Nabi, insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Tuh, ya alhamdulillah begitu. Baru kemudian kita baca zikir. Jangan langsung ditinggalin zikir. Subhanallah 33, apa? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu enak jadi orang kaya, berangkat umroh tiap tahun, berangkat haji, bisa sedekah. Saya orang miskin, nggak bisa kayak dia pahalanya. Kata Nabi, tenang, kamu bisa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka pahalamu sama pahalanya orang kaya. Tuh, Ibu, kalau mau pahalanya sama kayak orang kaya, itu baca itu. Pak Ustadz, orang kaya ngedenger nih, dia baca juga, berarti saya kalah dong. Emang udah takdir.
Emang takdir kita orang miskin. Ya udah. Orang kaya baca juga subhanallah 33. Makanya jamaah saya, ada jamaah di Dongkelan, Pak Ustadz, saya dulu kalau habis sholat males baca zikir, pas ngedengar ada hadis itu nggak pernah saya tinggal sekarang. Pokoknya saya baca terus. Ini baca. Bang, subhanallah 33. Baru kemudian habis itu doa istighfar 100 kali, atau malam mau tidur istighfar 100 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, baca 100 kali. Ternyata guru Mamun mempraktekkan hadis Nabi. Di Riyadhus Shalihin udah kita baca hadisnya dulu, ya. Jadi Nabi istighfarnya 100 kali tuh sehari. Ada yang bilang Nabi 70 kali. Tuh, silakan banyakin istighfar. Kalau udah tua mah, udah megang tasbih aja ya. Ya Pak Haji ya. Udah megang tasbih aja, jangan main handphone mulu. Teman udah pada meninggal. Nggak ada yang jawab. Ya, istighfar, banyakin istighfar. Tuh. Nah, hukuman yang diberikan di dunia itu dapat menghapus dosa maksiat apabila disertai penyesalan dan taubah. Jadi hukuman dia tuh dirajam tuh perempuan, itu akan menghapus dosanya. Tuh dia bersih karena dia udah melakukan hukum rajam. Kalau kita kan di sini hukumannya bukan dirajam, dikawinin, ya Pak ya. Anak saya dikawinin gitu. Ya udah begitu ramean lagi. Ya Allah, udah nikah biasa aja, akad nikah aja. Ini pakai diramein ya. Oh, perut bejendol nggak ada bapak diramein. Jangan, udah nikahin aja. Nikahnya sama siapa? Ya sama yang menzinai laki-laki itu. Itu. Ya. Jadi hukuman zina itu nggak bisa dilaksanakan, hukuman rajam itu nggak bisa kepada perempuan yang hamil. Gitu. Bagaimana hukumnya kalau nikah sama wanita hamil? Nah, kata Imam Syafi'i hukumnya sah. Sedangkan Imam Hanafi sah dengan syarat nggak boleh jima sampai lahir. Jadi menikah nggak boleh hubungan dulu sampai anaknya lahir, baru boleh. Nah, itu Imam Hanafi gitu ya. Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i sah. Jadi nikahin aja. Makanya sekarang kan kalau orang hamil langsung dikawinin kan? Nah gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya terjaga, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak keturunan kita mudah-mudahan semuanya Allah jaga. Udah makanya masukin ngaji dah, suruh pada ngaji. Syukur-syukur kalau punya rezeki Bu, anak taruh aja di pesantren insya Allah. Nah, biar punya iman dulu. Ntar mah dia mau jadi apa mah terserah. Yang penting imannya udah ada. Gitu. Banyak orang pinter nggak punya iman. Dia korupsi, dia berbuat dosa, maksiat. Gitu. Ya. Hadis selanjutnya wa an ibni Abbasin wa Anas bin Malikin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wala yamlau fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba muttafaqun alaih. Hadis diriwayati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baca Bang Mawi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan memiliki dua lembah, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an ibni Abbasin wa Anas bin Malikin, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Ibnu Abbas ini ahli tafsir ya, sahabat Nabi tapi pinter tafsir. Dan Anas bin Malik ini pelayan Nabi, sahabat sekaligus pelayan Nabi radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lau anna, seandainya, lau anna libni Adam wadiyan, seandainya anak Adam diberikan satu ladang emas. Situ apa Bang Wawi artinya? Tambang emas. Iya, ladang emas min zahabin, daripada emas, ahabu ayakuna lahu wadiyan, dia akan minta yang kedua. Jadi orang tuh sifatnya nggak pernah puas, kata Nabi. Manusia nggak pernah puas. Dikasih satu ladang emas nih dia punya, dia pengen lagi yang ladang emas yang kedua. Padahal itu ladang isinya emas. Masya Allah. Pengen lagi, nggak pernah puas. Harusnya kan dia puas. Udah punya ladang emas, ya kan? Orang manusia nggak pernah puas. Tuh. Selalu ingin terus memiliki. Kenapa bisa begitu? Karena itulah yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu nggak pernah selesai. Kayak orang minum air laut, makin diminum makin haus. Kayak bayi yang ditetein sama mamanya, itu tuh kalau nggak disapi, itu sampai gede juga dia nih nete, ibu ya, nete. Sampai kuliah juga nete dia. Mak, mau nete dulu mak sebelum berangkat kuliah. Nete. Kenapa? Karena nggak disapi. Begitu juga nafsu. Nafsu tuh kalau nggak dikendalikan, nah dihapus nggak mungkin. Dikendalikan, kalau nggak dikendalikan, dia tuh akan terus mengajak kita kepada kerusakan. Udah punya motor, pengen punya mobil ya Bang Ajat ya. Pengen punya mobil APV, begitu katanya. Dia lagi tuh ada orang cerita berdua, saya dengerin aja. Ya, udah punya APV, pengen ganti Alphard kali enak ya, gitu katanya. Ya, mau udah punya rumah satu, pengen enak kali kalau punya rumah dua, gitu. Yang satu buat anak. Udah punya lagi, pengen punya rumah 3, pengen punya kontrakan 5, udah punya kontrakan pengen lagi terus, nggak pernah ada habis-habisnya. Itulah manusia, kata Nabi. Dikasih satu ladang emas, dia minta lagi ladang emas tuh. Sampai kapan tuh manusia begitu? Walayam laha fahu illa turab, sampai masuk ke dalam mulutnya itu tanah kuburan. Kalau udah mati aja baru selesai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir, gitu. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Orang tuh kalau udah bermegah-megah udah lalai sama Allah. Lihat tetangganya rumahnya bagus, dia pengen punya tingkat 2. Tangganya ngelihat lagi dia punya tingkat, dia pengen punya tingkat 3, terus terjadi persaingan. Nah itu alhaakumut takasur tuh, ya, bermegah-megah, nggak bakalan selesai. Sampai kapan? Sampai ke kuburan. Baru kalau udah meninggal, udah enggak lagi. Kalau udah mati, bukan kita nggak boleh cinta sama harta, bukan, boleh sama anak boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah. Kan harta itu, kekuasaan itu yang bikin punya potensi besar, bikin kita lalai. Nih Pak nih, kita yang hadir nih, seandainya kita punya ladang emas, mungkin kita nggak ngaji, ya kan? Nggak, orang kaya mana ada yang ngaji? Ada di sini orang kaya? Orang kaya mah nggak pada ngaji. Kenapa? Karena lagi sibuk, ibu ya, mikirin hartanya. Bingung dia, nggak ada pejabat-pejabat pada ngaji, nggak ada. Ntar ngajinya kalau udah mau pilpres baru ngaji. Ya kan, mau mencalonkan jadi gubernur, jadi presiden, baru datang ke pengajian, gitu. Nggak ada. Makanya bersyukur kita kepada Allah dikasih rezeki cukup ya Bu ya, sehingga tidak melalaikan kita daripada ngaji. Jangan kayak Sa'labah, miskin aja rajin sembahyang di zaman Nabi. Udah jadi orang kaya aja Sa'labah, udah nggak pernah ke masjid. Itu si Sa'labah begitu. Makanya sekarang banyak Sa'labah modern. Gitu ya, duitnya udah banyak, dulu mah miskin sering ke musola ngopi bareng segelas berdua, udah kaya aja lupa, gitu ya. Makanya kita bersyukur dikasih begini udah cukup buat kita. Puasa kemarin tuh ngajarin kita yang kita penuhi dalam hidup bukan keinginan tapi kebutuhan, cukup buat makan. Kemarin saya pulang ke Bogor ke istri, mamangnya cerita. Dia bilang, apa saya mah tinggal di kampung, alhamdulillah, udah syukur, alhamdulillah udah cukup.
Saya nggak punya keinginan lain. Udah berangkat haji, udah paling miara kambing, ama bawa pohon bambu, pakai nyopir kalau pagi itu. Udah, saya nggak ada keinginan kayak orang Jakarta. Dia bilang begitu, kayak orang Jakarta, keinginannya banyak. Kita mah di kampung udah bisa makan juga udah syukur alhamdulillah. Begitu, orang kampung ternyata begitu. Makanya badannya pada sehat. Ya. Bukan nggak boleh, silakan kita cinta sama harta, sama rumah, sama kendaraan, sama anak, tapi jangan sampai itu melalaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya orang tuh allazi jama'a mala wa addada. Orang pelit itu kan kenapa? Karena dia ngitung-ngitung. Dia kumpulin, dia ngitung-ngitung. Jadi pelit. Jadi orang tuh kenapa dia pelit? Karena dia tuh ngumpulin duit sampai banyak. Dihitung-hitung. Jadi kalau dia sedekah, dia takut duitnya berkurang. Maka allazi jama'a mala wa addada. Sebabnya itu karena dia ngumpulin, dihitung-hitung. Orang jadi pelit. Makanya nggak usah ngitung-hitung kita kalau sedekah. Kata Nabi apa? Jangan ngitung-ngitung rezeki Allah. Nanti rezekimu akan dihitung-hitung sama Allah. Jangan ngerinci-ngerinci rezeki Allah. Ntar rezekimu dirinci-rinci sama Allah dikit-dikit. Tuh. Keluarin aja, nggak usah dihitung. Nggak ada yang dibawa mati. Harta banyak, baru bangun rumah. Kayak tetangga saya tuh, bukan tetangga, saudara saya baru bangun rumah, Bu, baru 2 minggu, rumahnya udah mewah, meninggal. Iya, saya kalau ngeliatin rumah itu ngenes juga. Ya, abang udah nggak ada. Ya, rumah mewah banget ini. Di BRI belum lunas kayaknya ini. Di BRI belum lunas, udah meninggal. Tuh, kita nggak tahu ya kan? Nggak tahu. Orang kalau udah mati, bahkan kalau kita mati nih, kita meninggal dibawa ke rumah sakit, pulang ke rumah kita itu kita yang bangun, nggak bakalan kita ditaruh di kamar kita, iya kan Bu ya? Taruhnya di mana? Di depan. Taruh depan aja, depan, jangan taruh di kamar. Tuh padahal itu rumah kita yang bangun, duit kita. Kenapa kita nggak boleh di kamar kita? Tuh, udah gitu ntar kemudian kita pakaian kain kapan? Baju kain kapan? Nggak ada kantongnya, Bu. Iya kan, nggak ada kantongnya kan? Iya kan, nggak bawa duit. Nggak ada yang kita bawa, nggak ada kantongnya. Kain kapan? Ini baju koko ada kantongnya. Tuh, nggak ada. Kenapa orang mati pakaian yang nggak ada kantongnya? Karena nggak dibawa, harta nggak dibawa. Semua udah balik nama. Yang nggak balik nama cuma satu, batu nisan kita doang, nama kita. Rumah kita tuh yang di Bojong, udah nama anak kita. Ya, tanah kita yang di Keronjo, ya kan? Di Paku Aji udah berubah nama. Ya, yang nggak berubah cuma kita di Tegal Alur, nama kita masih ada. Tuh, ya Allah, nggak ada yang kita bawa, cuma amal. Makanya ngaji ini nih kata Kiai Anwar Mansur Lirboyo, ini yang bisa menyelamatkan kita di ngaji, Bu. Pahalanya luar biasa ini ngaji. Nah, kalau kita ngandelin nanti sorga selamat dengan sholat belum tentu. Tapi ngaji nih, makanya rugi orang nggak ngaji, rugi. Nggak ada yang bisa nolong kita, yang bisa amal baik kita kecuali ngaji. Duduknya aja kata Nabi seakan-akan engkau duduk di taman-taman sorga. Masya Allah, diampuni dosa-dosa kita semuanya nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja pembahasan kita tentang hadis bertaubat kepada Allah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa mengumpulkan amal ibadah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman
Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrim bi taqwa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa barik bima ataitana. Allahumma ja'al auladana auladan solihin wa banatina banatin solihatin nafi'ina lana wa liyamatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.